Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 13 Juni 2022, berjudul Kekuatan dan Keindahan Tabiat. Ayat intinya terdapat di dalam Hosea 14 ayat 6 dan 7. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semparaknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kekuatan dan Keindahan Tabiat, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, adalah sebagai berikut. Pertama, alasan perlunya kekuatan dan keindahan tabiat adalah agar kita bisa mengambil bagian dalam pekerjaannya dan dapat menikmati kebahagiaannya dengan menyaksikan jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanan Kristus. Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti tabiat Kristus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Agar dapat menikmati kebahagiaannya, yaitu kebahagiaan menyaksikan jiwa-jiwa tertebus oleh pengorbanannya, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya demi penebusan mereka. Kedua, alasan perlunya kekuatan dan keindahan tabiat adalah agar supaya perhatian pribadi, usaha perorangan, dan kewaspadaan kita lebih banyak dilakukan bagi Kristus dibanding hanya dilakukan melalui khotbah atau pengakuan iman. Tabiat jemaat yang sebenarnya diukur bukan dengan pengakuan yang dibuatnya atau dengan banyaknya nama yang terdaftar dalam buku jemaat, tetapi dengan apa yang benar-benar dilakukannya bagi Tuhan dan dengan jumlah mereka yang bekerja dengan setia dan sabar. Perhatian pribadi, usaha perorangan yang penuh kewaspadaan itu akan melakukan lebih banyak bagi Kristus dibanding dengan yang dilakukan melalui khotbah atau pengakuan iman. Ketiga, alasan perlunya kekuatan dan keindahan tabiat adalah agar sebagai pengikut Kristus, kita senantiasa memperkenalkan tabiat dan roh Kristus kepada dunia ini. Adalah satu kesempatan bagi setiap jiwa menjadi saluran yang hidup, melalui mana Allah dapat menyalurkan ke dunia ini kekayaan rahmat-Nya dan juga kekayaan Kristus yang tak terhingga. Tidak ada yang sangat didambakan Kristus selain dari manusia yang akan memperkenalkan tabiat dan roh Kristus kepada dunia ini. Tidak ada yang sangat dibutuhkan dunia selain dari pernyataan kasih juru selamat melalui manusia. Seluruh surga menantikan saluran-saluran untuk mengalirkan minyak kudus ke dalam hati manusia sebagai saluran berkat dan kebahagiaan. Keempat, alasan perlunya kekuatan dan keindahan tabiat adalah agar supaya kita bersaksi bagi Allah, sebab hanya tabiat yang menyerupai tabiat Kristus yang bisa menjadi argumen yang paling berkuasa dan berpengaruh untuk menunjukkan kekristenan. Dengan mengkhotbahkan kebenaran, bukan hanya menyebarkan risalah, sehingga kita bersaksi bagi Allah. Marilah kita ingat bahwa tabiat yang menyerupai tabiat Kristus adalah argumen yang paling berkuasa yang dapat diajukan sesuai dengan kekristenan, dan satu tabiat Kristen yang murahan membawa lebih banyak bahaya ke dunia ini dibanding dengan yang duniawi. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.